Selamat datang di channel si Kupik. Oke teman-teman, ketemu lagi sama aku dan hari ini aku masih mau ngajakin kalian main FC Mobile lagi. Lebih tepatnya kita akan ngebahas timnas lagi teman-teman. Sebenarnya agak takut-takut dan campur kecewa juga teman-teman, karena seminggu kemarin kita baru menelan pil pahit dengan kegagalan kita lolos di Piala Dunia 2026 teman-teman. Sangat disayangkan ya. Kita harus kalah 3-2 oleh Saudi dan 1-0 oleh Irak ya teman-teman. Sebenarnya aku agak malas ngebahasnya, cuman beberapa jam lalu aku mendapatkan angin segar yang baru, jadi nyawanya kumpul lagi buat ngebahas timnas lagi, yaitu tentang pemecatan Coach Patrick Kluivert teman-teman. Jadi aku nyawanya nggak kumpul lagi tuh buat ngebahas timnas lagi. Sebenarnya aku udah agak males ya, karena saking kecewanya teman-teman. Oke, dan kali ini aku mau ngajakin kalian teman-teman sedikit mereview Coach Patrick dan sedikit tentang match kemarin ya, yang terakhir lawan Irak, karena aku sempat belum ngebahasnya. Langsung kita menuju ke pemain ya. Aku mau jual dulu Coach Patricknya karena udah resmi ya teman-teman. Kalau nggak ada 2 jam atau 3 jamnya lalu baru diumumin oleh PSSI bahwa kita udah nggak bekerja sama lagi sama Coach Patrick. Kayaknya kemarin tuh udah aku cadangin, udah aku copot dari DSP ya. Nah ini dia orangnya. Kita lihat detailnya. Sebenarnya aku udah latih, udah tingkati teman-teman, dan akhirnya latihannya aku transfer ke Zilstra kalau nggak salah kemarin tuh, kalau nggak si Habner tuh. Dia padahal lumayan ya, udah sampai 104 aku tingkatin. Tapi nggak apa-apa, nanti kita jual aja ini ya. Ini sedikit apa statistiknya teman-teman. Ini sebenarnya legenda sih, tapi ya walaupun dia jago di main bolanya, belum tentu jago di kepelatihannya teman-teman. Banyak pemain bola yang kayak gitu teman-teman, jago mainnya tapi nggak jago kreatif strategi teman-teman. Banyak yang begitu. Tapi nggak banyak juga teman-teman yang sebenarnya bukan siapa-siapa tapi malah jago jadi coach ya, kayak si Jose Mourinho tuh teman-teman. Dia sebenarnya dulu bukan siapa-siapa, cuman penerjemah aja, akhirnya malah jago ya teman-teman. Oke, ini dia statistiknya. Kita langsung menuju ke pasar aja, kita jual orang ini karena kita udah say goodbye ya. Terima kasih Coach Patrick, tetap respect ya. Tapi sayangnya dia nggak respect. Sesudah kalah dia tidak jantan teman-teman, dia tidak berani menuju ke Indonesia, dia langsung balik ke kampung halamannya, ke Belanda. Cemen sekali ya. Bahkan seluruh stafnya kemarin tidak mau bersalaman, tidak mau menyapa pendukung kita di Arab Saudi teman-teman. Ini dia orangnya. Kita jual saja. Loh, nggak ada yang beli nih. Loh, nggak ada yang beli, nggak ada yang jual teman-teman. Oke, kita jual aja ya. Harganya sih lumayan ya, 60 juta. Semoga sih laku. Kalaupun bisa gratis, ini sebenarnya aku mau kasihin aja nih. Siapa yang mau gratis nih, kalau bisa tuh aku mau transfer aja nih si Kluivert ini. Saking udah apa ya, sedikit agak muak sebenarnya teman-teman. Oke, kita udah jual ya tadi di pesananku. Kira-kira udah ada yang beli apa belum? Belum teman-teman. Sebenarnya aku juga masih nyari ini sih, Miliano sama Marceng teman-teman, belum dapat. Gak tahu masih pada ngekip ya teman-teman. Nah ini sebenarnya nih kita sedikit bahas yang kemarin ya teman-teman, yang lawan Irak ya teman-teman ya. Sebenarnya aku pengennya kayak gini teman-teman. Kemarin aku nggak sempat bikin video tentang Irak karena terlanjur was-was ya. Sebenarnya aku pengennya kayak gini. Ini sebenarnya di trio backnya kita tuh udah pas kayak gini ya. Nah si Kevin Dix ini kemungkinan bisa digeser. Kalau kemarin tuh diisi Ridho ya, nah si Kevin Dix-nya di depan begini kayak aku biasa mainin tuh. Nah si Sandy Walsh-nya gantian sama si Ridho atau gantian sama si Kevin Dix. Nah tapi karena beberapa ada insiden sedikit, si Justin Hubner tuh berkomentar. Ini dia orangnya. Dia berkomentar tentang starting line up saat lawan Arab Saudi, jadi akhirnya dia dicoret. Sebenarnya nggak profesional sekali ya si Coach Patrick ya teman-teman, karena namanya juga ya nggak bisa berkata-kata lagi teman-teman sama Coach Patrick. Ya udahlah, orangnya udah nggak ada ini ya, nggak usah dibahas. Nah ini gelandang bertahannya tuh kemarin dipasang Verdong teman-teman. Nah salah satu kebaikan Coach Patrick yang aku tangkap, meskipun jelek-jelek begitu teman-teman main kreatif strateginya, ada satu poin yang bisa kita ambil dari Coach Patrick, yaitu dia menjadikan Verdong sebagai defender midfield teman-teman, atau gelandang bertahan, dan sepertinya lumayan efektif. Dan sebagai posisi baru dia bisa bagus banget tandem sama Tom Hay. Sebenarnya mungkin bisa tandem juga sama Ivar Jenner kalau dia masuk, bisa tandem juga
sama Juipe Lopez ya teman-teman. Tapi kalau sama Nathan kayaknya nggak bisa teman-teman, karena tipikalnya hampir sama dia, sama-sama ngeyel, agresif ya teman-teman ya. Nathan sama Verdong tuh sebenarnya hampir mirip teman-teman, cuman karena nasibnya mungkin ya, atau skillnya lebih di atas rata-rata si Verdong ini ya teman-teman. Dan banyak juga yang mengaku emang dia tuh skillnya di atas rata-rata si Verdong ini, jadi dia emang udah bagus banget sih teman-teman. Kita salah satu poin yang bisa diambil dari Coach Patrick itu ya teman-teman, dia berhasil menjadikan Verdong sebagai CDM atau defender midfield teman-teman, selain di posisi aslinya aturannya yaitu di left back ya. Nah kemarin tuh diisi, kita kemarin tuh main sayapnya tuh dikasih si Render teman-teman. Ini kalau ini sih formasi baru aku ya teman-teman. Nah aku tuh pengennya kayak gini, si Romney diduetin aja sama si Zilstra, karena posisinya kita lagi butuh poin kan ya, kemarin lagi ngejar Arab Saudi. Kita kemarin malah ngandelin si Mauro di depan nih, Mauro sendirian kemarin, padahal dia di klubnya Volendam belum dapat menit bermain, dan aku rasa sih pasti ngaruh ya, jadi agak kagok-kagok gimana sentuhan bolanya, dan ternyata benar saja dia agak kagok. Harusnya sih aku pengennya langsung diduetin aja, atau oleh Romi langsung yang jadi starter ya, walaupun dia kurang fit, seenggaknya di 50 menit pertama atau 45 menit pertama dia jadi starter biar bisa berkontribusi lebih banyak ya teman-teman, karena lagi fit banget kan kalau dimain di awal daripada main di akhir kan, udah konsentrasinya udah lumayan menurun ya yang bagian passing. Si Eliano kemarin ternyata kurang mantap ya teman-teman di sayap kanan, dia kalah duel karena badannya nggak terlalu gede, jadi dia kalah duel terus sama pemain Irak. Harusnya emang diisi tuh sama si Miliano Jonathan-nya tadi teman-teman, yang aku belum dapat ya. Dia punya badan yang lumayan tinggi, kecepatannya juga lumayan bagus, atau mungkin kalau aku boleh usul si Egy Maulana Fikri teman-teman, karena dia duet atau tektokannya tuh bagus banget sama Ole Romney teman-teman. Kira-kira begitu ya. Nah di tengahnya sih mungkin di attackingnya kemarin di Sekaka Riki kalau nggak salah ya teman-teman ya, Riki Kambuaya tuh juga. Nah salah satu poin lagi yang kita perlu apresiasi dari Coach Patrick adalah tinggalannya, yaitu dia berhasil memasukkan atau mengaktifkan lagi Riki Kambuaya teman-teman, yang di era kepelatihan Coach Sintayong dia tidak terlalu aktif, tidak pernah dimainin, tapi dipanggil terus teman-teman. Sebenarnya karena Coach Shin tuh butuh tapi gimana ya, butuh enggak ya, karena butuh tapi skemanya nggak terlalu pas gitu ya. Nah di era kepelatihannya si Coach Patrick ini, Kakak Riki itu masuk terus teman-teman di starting ya, bahkan jarang banget, hampir nggak pernah kayaknya teman-teman dia masuk terus ya. Yang sering dicadangin malah yang ini Ivar malah nggak kepanggil ya teman-teman. Nah kira-kira begini ya. Nah ini selepas Coach Patrick ini kita tunggu lagi siapa nanti penggantinya, dan harapan kita semua mungkin 60% masyarakat Indonesia atau pencinta timnas masih menginginkan Coach Sintayong ya teman-teman, dan semoga kejadian diaminkan oleh Coach Shin dan dia berkenan, tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh PSSI agar tidak terulang kembali kejadian yang kurang mengenakan beberapa waktu yang lalu ya teman-teman terkait pemecatannya. Nah karena agenda terdekatnya itu ada di FIFA Matchday bulan November ya teman-teman. Nah kita tentunya perlu sosok yang udah mengerti dengan pola permainan kita, pola permainan atau persaingan di Asia, terutama Asia Tenggara ya teman-teman. Nah kira-kira begitu ya, kita lihat nanti pengumuman selanjutnya dari PSSI, kira-kira siapa yang bakal melanjutkan kepelatihan Coach Patrick. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Patrick Kluivert, sudah kurang lebih 12 bulan atau kurang dari 12 bulan membersamai timnas kita, walaupun hasilnya kurang maksimal, tapi kita tidak boleh benci secara personal ya teman-teman, karena memang sebenarnya ya begitulah sepak bola ya teman-teman, nggak ada kesalahan secara personal teman-teman, karena semuanya bekerja secara tim ya. Oke, terima kasih videonya sampai sini dulu teman-teman. Buat kalian yang suka silahkan di like dan subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari Sikupik teman-teman. Terus pantengin channel ini, channel yang akan terus membahas tentang timnas Indonesia, timnas kebanggaan kita semua. Terima kasih, dadah.